berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Kami mau nyatakan betapa mulia, ajaib Engkau Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Aku harus berjalan, amin, dalam lembah kegelapan, tapi ada perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh benar dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan lembut katakan, Yesus Kau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu sumber kemenangan, oh, selama-lamanya. Tuhan besar setia
ucapan syukurmu bagi Dia Raja di atas segala raja. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan, menaikkan nyanyian-nyanyian baru dari dalam hati kami. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, angkat tanganmu, katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan, katakan Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan, Allah Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada Tuhan, hanya Engkaulah Juru Selamat yang hidup selalu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau Tuhan beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu turun menyertai kami Tuhan, amen, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dengan kasih Tuhan, dan kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan. Info Ibadah Raya Minggu 12 Desember 2021. Ibadah Raya minggu depan 19 Desember 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens. Wajib mendaftar dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids, libur mulai minggu ini dan anak-anak akan kembali beribadah tanggal 8 Januari 2022. Doa Wanita Wilayah Timur, libur sampai dengan 4 Januari 2022. Doa Wanita Wilayah Barat, hari Selasa 14 Desember 2021, jam 2 siang di rumah Mama Karen, Jalan Cibuntu Timur nomor 17.
Komsel dan Rabu berdoa online seluruh jemaat dan panitia Natal Rabu 15 Desember 2021 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code. Yang pertama persembahan kas atau operasional gereja, yang kedua pembangunan gereja, yang ketiga diakonia. Rekening bank dana-dana gereja transfer tanpa melalui scan QR Code, yang pertama kas gereja, yang kedua pembangunan gereja, dan yang ketiga perpuluhan dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info pembangunan gereja. Yang pertama untuk pemasangan lift 3 lantai kapasitas untuk 4 orang, dan kedua peredam suara untuk seluruh ruangan gereja. Mohon dukungan dalam doa dan dana. Info Natal Hosana Youth and Teens hari Minggu tanggal 19 Desember pukul 4 sore on-site di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati setiap pengumuman kita yang ada dan buat Natal-Natal yang akan kita laksanakan nanti. Haleluya, saya kembali undang sidang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sepanjang hari, setiap minggu, bulan lewat bulan, tahun lewat Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan menyertai kita, amin. Haleluya, bertambah-tambah indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini 2 minggu ke belakang, kita sudah meninggalkan tahun 2021, amin. Kita masuk ke tahun yang baru, di awal yang baru, berkat kesehatan yang baru. Tuhan terus curahkan, melimpahkan dalam hidup kita, amin. Haleluya, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya, amin. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah bulan demi bulan, bulan lepas bulan, lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, katakan tahun lepas tahun, tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya, amin. Tahun lepas tahun, aku cinta padanya. Katakan Yesus cintaku, cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun, katakan sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya, bertambah-tambah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya, aku cinta padanya. Haleluya, cinta saya, ku nanti kedatangan. Sekarang dan selamanya, bertambah-tambah indahnya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh katakan oh giranglah, oh giranglah, haleluya, amin. Tuhan Yesus amat cinta. Lagi katakan oh giranglah, amin. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita sebagai kami dengan limpah.
Katakan Dia Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Katakan satu suara. Kami nyata kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Katakan terpujilah. Pujilah Tuhan yang ajaib dan penggemarmu. Satu hati kami dan kerajaan-Mu kekal. Pujilah namamu Tuhan, katakan kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Dia Allah yang ajaib. Katakan dengan bersatu hati Tuhan. Amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan memberi
Tuhan yang hidup. Untuk selama-lamanya terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita masih tetap di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Oh Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan-Ku Allahku. Mari kembali sama-sama katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus. Mari genapi firman-Mu, genapi firman-Mu,
kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh hidup ini, sampai seluruh hidup ini Tuhan, sampai seluruh keluargaku. Amin, amin. Keluargaku dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh Indonesia. Amin. Sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh kota Bandung. Amin. Kota Bandung dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Amin. Setiap hati ini dibakar oleh api kemuliaan Tuhan. Setiap keluarga ini, keluarga yang ada dalam rumah Tuhan ini, ataupun keluarga yang ada dalam online, semua dibakar oleh api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh Indonesia, seluruh keluarga, seluruh gereja dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan naik bagi nama Tuhan. Puji sembah naik di hadirat Allah bagi dupa yang harum. Di tengah-tengah dunia akhir zaman ini Tuhan, ada banyak orang yang gugur iman, ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan, ada banyak kejahatan, kesulitan, dosa bertambah-tambah. Tapi biarlah kami dipenuhi dengan api kemuliaan itu. Dan puji sembah kami semakin naik di hadirat Allah. Tuhan terima kasih. Terima kasih siang ini ada dalam hadirat-Mu. Kami bersekutu bersama-sama dalam menyembah dan memuji Tuhan. Kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami naik bagaikan dupa yang harum di hadirat Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Urapi setiap hati kami, urapi setiap kami Tuhan. Baik yang mendengar, baik yang memberitakan, kami nikmati urapan yang sama dan berkat yang sama. Firman Tuhan mengubahkan, firman Tuhan meneguhkan, firman Tuhan membentuk, firman Tuhan membangun, firman Tuhan memberkati setiap kami. Kami sambut berita firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom anak muda. Ya, shalom jemaat Tuhan yang ada di online. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat menikmati firman Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kembali lewat Bapak Ibu Gembala di tempat ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sedianya jadwal saya diberikan tanggal 19 minggu depan, tapi lebih dimajukan lagi sehingga ya puji Tuhan saya diberi kemampuan untuk menyampaikan ini. Saya ada di hadapan saudara saat ini. Mari kita buka kitab suci kita. Kita buka dalam kitab Mazmur. Ya, satu ayat saya pernah khotbahkan di dalam doa Rabu malam, tapi saya tergerak untuk kembali menyampaikan hal ini kembali kepada Bapak Ibu Saudaraku, karena waktu Bapak Gembala sebelum minggu lalu menjadwalkan untuk saya diajukan pelayanan ini, saya sudah punya satu tema saudara, khotbah tema dalam keluarga. Tapi setelah kemarin saya Sabtu Minggu kemarin saya pulang ke Jawa, saya
digerakkan Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Mari kita buka kitab suci kita, Mazmur 9 ayat 11 ada di layar monitor, ada di Alkitab saudara, atau mungkin juga di HP saudara. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan hormat. Mari kita berdiri untuk menghormati pembacaan awal firman Tuhan. Kita baca Mazmur 9 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Sekali lagi saudara, pelan-pelan saja. 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Orang yang mengenal nama Tuhan akan percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, mari saudara belum mengerti, belum ngeh mungkin. Satu saat saudara, saya diundang berkunjung ke satu pabrik di Belanda Banten sana. Dan saya datang, saya disambut oleh kepala pabrik. Lalu saya perkenalan. Daud Budoyo, gitu, saudara ya. Oh, lalu respon dari bapak itu, dia berkata begini, oh ini yang namanya Pak Daud. Wah, saya kaget saudara. Ya, oh ini yang namanya Pak Daud. Iya Pak. Emang bapak tahu dari mana nama saya? Lalu beliau berkata, memang sudah lama direkomendasikan oleh teman katanya. Oh, teman siapa? Ya, ketemu teman di Kongres Ikatan Sarjana Farmasi seluruh Indonesia di ISFI katanya. Direkomendasikan nama Pak Daud. Lalu kemarin beberapa minggu lalu saya ngobrol sama bos katanya. Waktu itu bos langsung respon, oh iya panggil aja Pak Daud. Ternyata saya direkomendasikan saudara. Nah lalu mantaplah bapak ini memanggil saya dan beliau kagum, kok sampai Pak Daud yang direkomendasikan. Nah saudara, kalau Daud Budoyo yang kayak begini saudara kenal dari sudah berapa tahun saudara, ini saja ada orang yang merekomendasikan. Ya. Nah saya juga akan merekomendasikan kepada saudara satu nama. Ya. Dan ayat ini berkata, orang yang mengenal namamu ya Tuhan, percaya kepadamu. Orang yang mengenal nama Tuhan tidak akan goyah percayanya, amin. Nah, kenapa nama ini membuat kita tidak goyah? Saudara, kemarin waktu saya pulang ke Jawa, saya ketemu dengan adik saya bertanya, teman-teman saya sebelum saya merantau di kota Bandung ini, si ini bagaimana? Si ini udah dipanggil Tuhan. Si itu bagaimana? Ah, itu udah nggak tahu kemana. Sedih hati saya. Lalu teman yang masih sama-sama aktif di gereja, saya tanya, gimana sih mas ini? Aduh, kasihan dia. Kenapa? Dia melayani, tetapi anak-anaknya tak ada satupun yang menikah di dalam Tuhan. Sedih saya. Kasihan mas. Nah saudaraku, kenapa sebegitu mudah seorang majelis, seorang pemimpin jemaat, sampai anaknya terhilang dari anugerah Tuhan, terhilang dari kasih karunia Tuhan. Dan saya mengambil kesimpulan, waktu saya tanya begini, ternyata ada banyak orang hanya sekedar tahu nama Yesus. Tahu sudah bertahun-tahun nama Yesus, tapi tidak pernah mengenal dengan benar, tidak pernah tahu persis, tidak pernah memahami siapa Yesus itu sebenarnya. Sehingga pada waktu ketemu jodohnya tidak di dalam Kristus, tinggalkan Kristus begitu mudah. Demi jodoh tinggalkan iman. Ada bahkan karena kesulitan ekonomi, kesulitan mata pencarian, tinggalkan Tuhan. Nah saya tergerak untuk menyampaikan ini, supaya jemaat Hosana, keluarga kita yang ada saat ini, kita mengenal dengan benar, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak goyah, kita tidak tinggalkan nama Tuhan. Apalagi mau masuk tahun 2022. Ya, Pendeta Evangelis Daud Tony mengatakan mulai Februari
sampai bulan apa saudara? Mungkin saudara juga pernah dengar akan terjadi sesuatu yang menggoncangkan. Tidak tahu sesuatu itu apa karena Tuhan nggak singkapkan, jangan jelas. Cuma harus berdoa mulai bulan Februari sampai selanjutnya berapa bulan, selama setengah tahun kalau tidak salah akan ada goncangan di Indonesia. Nggak tahu apa itu. Saya nggak pedulikan itu, tapi satu soal yang saya rindu, kita jemaat Hosana, keluarga Hosana mengenal dengan benar siapa nama Tuhan. Satu teman yang ya saya pandang orang hebat saudara. Saya tanya kepada adik saya Budono, Mas ini bagaimana? Wah, dia sekarang udah jadi orang besar. Ya, orang besar. Yang saya tanyakan, masih enggak ke gereja? Sudah hampir 10 tahun tidak masuk gereja. Saya tanya, istrinya masih melayani? Masih. Mbak ini masih setia. Ya untungnya istrinya masih setia melayani. Dan suaminya sudah 10 tahun, hampir 10 tahun tidak pergi, tidak ke gereja. Padahal waktu dulu mau cari pekerjaan, tiap ada doa datang ke gereja minta didoakan. Setelah terima kerja jadi pembantu, jadi pesuruh, jadi office boy, datang ke gereja berdoa. Tapi setelah sekarang sampai disekolahkan di Bandung ini, datang ke rumah bersaksi, tetapi sayang sudah hampir 10 tahun tinggalkan Tuhan. Saudara, mari kita lihat. Ada banyak alasan orang tinggalkan Tuhan, tapi mari kita lihat kemampuan Tuhan Yesus. Kemampuan Tuhan yang bernama Yesus itu seberapa hebat. Kalau sudah bicara masalah kehidupan, masalah ekonomi, saudara, ada banyak teologi kemakmuran. Dijanjikan kalau setia iring Tuhan pasti jadi miskin jadi kaya. Apakah itu tujuan kita iring Tuhan? Sakit sembuh, apakah itu tujuan kita iring Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah dari pengangguran lalu dapat pekerjaan? Itu alasan kita mencari atau datang ke gereja beribadah. Mari saudara, kita lihat satu kejadian. Kisah yang sangat populer. Dalam Yohanes pasal 6, 5 roti dan 2 ikan. Yohanes pasal 6 ayat 5 dan ayat 7. Kita lihat Yesus Tuhan itu, Yesus yang namanya saya rekomendasikan kepada saudara saat ini. Kita baca bagaimana apa yang dia lakukan, seberapa kualitasnya, seberapa hebatnya Yesus itu. Kita baca ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7. Saya baca dulu ayat 5, nanti saudara baca ayat 6, ayat 7 bersama-sama. Saya baca dulu ayat 5, Yohanes 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara baca. Ayat 7 bersama-sama, 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, saudara, di sini ada satu kasus kekurangan makan, lapar, butuh penghidupan. Siapakah yang beracara untuk mengadakan makanan bagi orang-orang lapar? Murid-murid atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, ayat 5, Yesus melihat orang banyak, orang-orang itu berbondong-bondong mencari Yesus, dan itu dikatakan dalam ayat yang lain, sudah waktunya sudah sore, hampir malam, dan orang-orang itu orang-orang yang lapar, mereka butuh diberi makan. Kalau bicara soal makan itu butuh kebutuhan primer, kebutuhan pokok, kebutuhan yang utama. Dan di sini kita lihat Yesus Tuhan peduli dengan kebutuhan pokok. Kebutuhannya berapa banyak saudara? Berapa besar?
Dinilai berapa kebutuhannya saudara? Ayat 7. 200 dinar. Kebutuhannya adalah 200 dinar. Tapi kalau ternyata yang tersedia hanya sedikit, hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ikannya bukan ikan hiu, bukan ikan paus. Tapi 2 potong ikan kecil-kecil. Nah saudara, kemampuan kita jujur seperti hanya memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sementara kebutuhan kita ke depan, makin sedikit atau makin besar saudara kebutuhan kita? Makin besar. Tuhan tahu kebutuhan saudara makin besar? Tuhan peduli. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tahu. Ya ayat 6, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita punya Tuhan yang pedulikan hidup saudara. Kebutuhanmu berapa besar, Tuhan peduli. Kemampuanmu hanya kecil, Tuhan peduli. Tapi Tuhan apa yang dia lakukan, Tuhan dapat lakukan. Bukan sekedar jalan keluar. Jalan keluar itu bagaimana? Jalan keluar kebutuhan terpenuhi. Tapi bukan sekedar jalan keluar. Tapi Tuhan buat mujizat. Apa bedanya jalan keluar sama mujizat? Kalau jalan keluar sekedar selesai masalah. Tetapi kita lihat di sini ada semua orang makannya sedikit-sedikit atau kenyang saudara? Orang semua makan sampai kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Dari 5 ketul, dari 5 ketul roti menjadi 12 keranjang. Itu sisa, itulah mujizat. 5.000 orang terpenuhi, 200 dinar terpenuhi, terlampaui, ada sisa. Kebutuhan terpenuhi, masih ada sisa. Itu bedanya solusi dan mujizat. Kita butuh bukan hanya sekedar solusi, amin. Kita butuh mujizat. Kebutuhan sebulan kita, saya pernah hitung-hitung dengan anak saya, kebutuhan perusahaan kita berapa 1 bulan. Dan saudara, itu dihitung. Waduh, saya berpikir dari mana ini dapat uang segini. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini masih dipelihara Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, ada kesulitan banyak. Saya pernah bersaksi, tidurnya semalam paling-paling 2 jam, itu pun dikredit. Artinya dikredit itu tidurnya enggak plus 2 jam sepenuhnya, bukan. Sore jam 7 sampai jam 8 bisa les seberapa jam. Nanti kelap-kelip, pikir-pikir, doa, udah doa tenang, tidur lagi. Nanti seberapa jam ngelilir, kelap-kelip lagi. Sebab apa? Sebab pikirannya nggak bisa direm, memorinya nggak bisa disetok. Gimana mencari pertolongan ini? Tapi puji Tuhan, kesulitan itu terlewati. Dan hari ini saya punya bengkel modulisasi masih tetap ada. Tapi apakah hanya sampai segitu pertolongan, sampai di situ pertolongan Tuhan, kemampuan Tuhan hanya sampai di sini? Coba kita buka Matius pasal 4. Matius pasal 4. Ayat 8 sampai 9. Ya. Kita baca berbalasan lagi. Saya baca ayat 8, nanti saudara baca ayat 9. Matius 4 ayat 8 saya baca dulu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara baca? Ya. Ini iblis, saudara, datang kepada Yesus, Tuhan itu. Tuhan Yesus dibawa ke atas bukit, lalu diperlihatkan kepada Yesus apa? Kerajaan dunia dan semua kemegahannya. Itu punya siapa, saudara? Iblis sedang memberikan kepada siapa yang mau sujud menyembah kepada iblis. Yesus Tuhan bikin mujizat, iblis bisa tiru. Tuhan beri kekayaan, iblis bisa tiru.
Nah kalau segitu apa lebihnya Yesus? Kalau Yesus ada 5 ketur roti jadi dan 2 ekor ikan bisa sisa 12 bakul untuk makan 5.000 orang. Iblis punya kerajaan dunia dan semua kemegahannya. Ada banyak. Ya kalau di sini mudah-mudahan tidak ada. Saya dengar orang mulai beli setan, beli tuyul. Yang bayarannya, yang harganya untuk ngambilin uang 50.000 atau 100.000. Bisa bikin kaya. Bahkan lebih dari itu ada banyak di luar sana orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih sukses, ada orang yang lebih makmur dari orang-orang Kristen. Kalau kita iring Tuhan hanya untuk kebutuhan primer atau hanya untuk kebutuhan miskin jadi kaya, nganggur dapat kerjaan, itu bukan fokus Tuhan datang ke dalam dunia ini. Ya. Saudara, jadi kalau miskin jadi kaya itu banyak di luar Kristus juga bisa. Lalu apa kelebihan Yesus? Nanti kita lihat, saudara. Satu lagi, saudara. Ya, jadi bukan miskin jadi kaya. Kita lihat ayat dalam Lukas 10. Apa kelebihan Yesus? Kita lihat dulu. Lukas 10 ayat 11. Lalu kita sambung pasal 11 ayat 15. Kita baca dulu Lukas 10 ayat 11. Ya, maaf banyak ayat saudara, ya karena ini saya juga tidak banyak menguraikan, tapi langsung saudara tahu dari firman Tuhan ini langsung. Ya, kita baca dulu bersama-sama Lukas 10. Saya salah tulis saudara. Ayat 17, maaf. Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Maaf, salah tulis saya. Ya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Hebat enggak nama Yesus? Setan-setan takluk. Tapi apa kata dunia? Coba kembali sekarang Lukas 11 ayat 15. Ya, ada di itu lebih cepat ya, saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Saya punya pengalaman saudara mengusir setan. Sebelum saya datang, ada orang yang punya ilmu dunia, mencoba mengusir setan. Nah orang itu gagal, dan setan waktu lihat saya, apa kamu orang Kristen? Datang ke sini, ikut-ikutan ke sini. Ya, saya datang untuk mengusir kamu. Tak usah kamu usir, aku mau pergi. Ya, pernah begitu. Tapi satu saat pernah saudara, saya baru datang. Wah, yang ngusir bukan setannya, yang ngusir orang yang punya keahlian, yang punya Beelzebul. Artinya yang punya setan lebih, yang punya jin lebih banyak, punya kekuatan lebih super. Dan dia juga bisa usir setan. Dia bilang, gak usah panggil orang Kristen, saya juga bisa. Jadi saudara, untuk mengusir setan hebat enggak? Siapa yang berani mengusir setan? Ada di antara saudara? Pernah saudara dipanggil khusus, tolong di rumah saya ada setan, tolong datang ke rumah saya, berdoa di rumah saya, usir setan. Pernah saudara ada yang berani? Jadi ada enggak? Ada belum? Belum. Kalau ada yang undang berani enggak saudara? Beraninya setengah hati. Saudara, kalau kehebatan nama Yesus mengusir setan, setan takluk ke dalam nama Yesus, ternyata iblis juga bisa tiru. Dunia bisa tiru. Hebat terjadi mujizat di dunia, dia juga bisa tiru mujizat-mujizat.
Seperti pengalaman siapa? Musa di tanah Mesir. Bikin tongkat jadi ular. Dunia bisa ahli-ahli nujum bisa bikin juga tongkat jadi ular. Tangan dimasukkan ke dalam jubah, keluar jadi seperti kena kusta. Ahli-ahli dukun-dukun bisa juga tiru. Artinya belum ada keunggulan, belum ada kehebatan, belum ada keunggulan Yesus, belum ada keunggulan Tuhan dalam hal ini, karena dunia bisa tiru. Dan puncaknya saudara, Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat yang ke-24. Coba kita baca sama-sama. Matius 24 ayat 24. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi saudaraku, akan muncul Mesias-Mesias palsu, Yesus-Yesus palsu, nama-nama Yesus akan dipalsukan untuk mengadakan apa? Tanda-tanda yang biasa-biasa. Betul? Tanda yang apa saudara? Tanda-tanda yang bagaimana? Dahsyat, sehingga mampu menyesatkan. Menyesatkan siapa? Orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Berani angkat tangan orang pilihan Tuhan? Berarti akan muncul penyesat-penyesat dengan tanda-tanda yang dahsyat, dengan mujizat-mujizat yang hebat, menyesatkan orang-orang pilihan. Dunia bisa melebihi, olah-olah melebihi. Banyak apa yang Tuhan lakukan bisa ditiru. Tapi mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ya. Kita baca sama-sama di monitor depan ada. Ya, kita pakai hemat waktu. 2 Wahyu 1 ayat 17. 2, 3. Ketika seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ini Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, di Pulau Patmos, lihatlah, ya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun aku hidup, dan aku hidup selama-lamanya, dan aku memegang kunci apa? Kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang pegang kunci kerajaan maut? Tuhan Yesus. Padahal siapa penghuni kerajaan maut? Iblis. Iblis penguasa, penghuni di dalam kerajaan maut. Tetapi kuncinya, kunci kerajaan itu, kunci alam maut itu, siapa yang pegang? Tuhan Yesus. Nah sekarang supaya saudara tahu apa kok bedanya, coba dalam Matius 16. Ya, kayak Bible Study ya saudara. Matius 16. Ayat 18 dan 19. Yang pertama tadi, aku yang mati sekarang hidup dan aku hidup selama-lamanya, ada padaku kunci maut dan kunci kerajaan maut. Sekarang kita lihat Matius 16
ayat 18 dan 19. Saya baca dulu ayat 18, atau kita sama-sama saja saudara ya, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 18 Tuhan Yesus berkata, kenapa kepada Petrus dikatakan, kepadamu Petrus aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kenapa Petrus dikatakan demikian? Itu setelah Petrus memproklamirkan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan hanya kepada Petrus, firman Tuhan ini datang kepadaku, kepadamu. Kalau engkau dan aku percaya Mesias adalah anak Allah yang hidup, engkau adalah orang-orang yang tidak akan dikuasai oleh yang namanya alam maut. Saya suka layat, saudara, pergi ke makam, saya dengarkan. Mudah-mudahan di dalam alam barzah saya sana dimudahkan, diridhoi. Alam barzah itu alam apa, saudara? Alam maut. Jadi kemana mereka pergi, mereka sudah yakin bahwa mereka pergi ke alam maut. Tapi bagimu, bagiku yang percaya Yesus Mesias anak Allah, tidak akan pergi ke alam maut. Itu bedanya. Iblis nggak bisa bawa saudara ke alam maut. Saudara dan saya tidak bisa dibawa oleh iblis ke dalam kerajaannya, kerajaan maut. Karena di kerajaan maut, di alam maut, di sanalah upah dosa dibayar. Saudara mau dibayar upah dosanya? Saudara mau terima upah dosa? Tahu upah dosa? Maut. Dibayarnya di mana? Di alam maut. Dibayarnya di mana? Di kerajaan maut. Jadi bagi saudara dan saya, kuasa alam maut tidak akan menimpa kita. Kita tidak akan dibawa oleh iblis ke dalam kerajaan maut. Tapi kita diberi apa ayat 19? Diberi apa? Kunci kerajaan sorga. Jadi kunci kerajaan maut dipegang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuker. Kasih kepadamu yang percaya Yesus anak Allah. Diberi kunci kerajaan sorga. Dan itu hanya Yesus yang bisa memberikan. Kok gak ada amin? Itu hanya satu-satunya yang bisa beri, yaitu Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus. Jadi kalau dunia mau kaya, iblis bisa jadi kaya. Kalau mau sembuh, ada dukun-dukun yang bisa bikin sembuh. Tetapi bukan itu tujuan Yesus datang ke dunia. Enggak perlu saudara Yesus mati tersalib supaya saudara sakit sembuh. Ya, enggak perlu Yesus mati tersalib untuk saudara miskin jadi kaya, bodoh jadi pinter. Tidak perlu Yesus mati tersalib. Tetapi untuk masuk dalam sorga, untuk lepas dari kerajaan maut, Yesus perlu tersalib. Dan tidak ada yang tersalib buat kita kecuali Yesus Tuhan itu. Jadi saudaraku, dalam Matius 24 ayat 24, Mesias yang palsu saja, camkan baik-baik, yang palsu saja bisa bikin mujizat. Yang palsu saja bisa bikin tanda-tanda ajaib, apalagi yang orisinil, yang original, apalagi yang asli. Yang palsu, yang niru-niru saja bisa dahsyat, apalagi yang original. Sebab itu saudaraku, mari camkan baik-baik. Kalau sekarang saudara susah, kalau saudara mengalami kesulitan, Tuhan tahu kita
mengalami kesusahan, kesulitan. Tapi apakah Tuhan tidak bisa tolong? Kalau iblis saja bisa tolong, takkan bisa berdiri kerajaan dunia. Bisa bikin mujizat, apalagi yang asli. Itulah kehebatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Yesus memberiku kunci kerajaan surga. Mau punya kunci kerajaan surga? Jadi kalau masuk tahu kuncinya. Amin. Kalau kita tinggalkan dunia ini, saudara, kita kemana? Kita punya kuncinya, kunci kerajaan surga. Saudara, ada 2 kasus. Ya tadi baru ngobrol sama Bang Nathan, ternyata abang kita ini pernah hampir lewat katanya, nak hidup dengan bantuan oksigen. Saya punya kenalan manajer teknik di satu perusahaan, juga kena COVID. Hanya dalam 1 hari membiru, ya 1 hari membiru, dan apa jadi? Harus dipotong. Ternyata puji Tuhan ya masih hidup lewat masa kritisnya, tetapi harus kehilangan 1 kaki. Ya waktu WA saya bahwa perlu bantuan untuk bikin protese, bikin kaki palsu. Ya, saya pikir hanya potong sebagian gitu. Nggak taunya setelah kaki palsunya terbeli, beliau kirim foto, waduh, orang yang tanya gagah, saudara. Ini dari pangkal paha ini diamputasi hanya karena COVID. 1 hari dia biru. Tapi di Surabaya saya dengar kesaksian dari pendeta Michael Gunawan, ada seorang kenalannya yang sudah membiru seluruh tubuhnya, seminggu membirunya. Tapi belum sungguh-sungguh, ya didoakan dengan sungguh-sungguh. Nama Yesus, ditumpangkan tangan, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Ternyata yang tadi sudah membiru itu semua lenyap, pulih segar bugar kembali. Artinya saya diperlihatkan kepada mujizat. Artinya di dunia ini ada jalan keluar, tapi di dalam Yesus ada mujizat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita butuhkan bukan sekedar jalan keluar, tapi yang kita butuhkan kita mujizat. Dan yang punya mujizat itu siapa? Iblis juga punya mujizat. Tapi satu mujizat yang tidak bisa ditiru oleh iblis adalah yang memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Nah, sebagai bukti kalau kita ini orang percaya nama Tuhan, apa saudara? Kembali kepada Mazmur 9 tadi. Orang yang percaya kepada nama Tuhan. Ya. Mengenal, ya katakan apa? Tidak pernah kau tinggalkan ya Tuhan orang yang mencari Engkau. Jadi sebagai bukti bahwa kita mengenal nama Tuhan, kita tidak akan tinggalkan ibadah. Amin. Amin. Kalau ibadahnya ke gereja, kita tidak pernah tinggalkan gereja karena kita mengenal nama Tuhan dan kita buktikan bahwa orang-orang yang mengenal nama Tuhan, kita membuktikan dengan mencari Tuhan. Mencari Tuhan yang pertama ada pengertian bahwa orang yang mencari Tuhan adalah orang yang tidak pernah berhenti beribadah. Amin Bapak Ibu. Saudara tidak akan tinggalkan ibadah karena saudara mencari Tuhan. Lalu apalagi saudara? Mencari Tuhan bisa diatakan dengan apa saudara? Saudara kan saudara Ibu Gembala memberitakan firman Tuhan mengajar kita. Apa bukti kita mencari Tuhan? Dalam apa? Bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam apa saudara? Bersekutu dengan firman. Bersekutu dalam doa. Bersekutu dalam ibadah. Itu bukti kita mencari Tuhan. Itu bukti kita orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Tidak akan pernah tinggalkan doa. Tidak akan pernah jemu-jemu berdoa. Sebab itu dalam doa Rabu berdoa atau Jumat berdoa. Mari kita tambah orang-orang yang berdoa. Jadilah orang-orang pilihan yang dipercaya Tuhan sebagai orang-orang pendoa. Jadilah orang-orang pilihan.
Sekarang kita ada dalam rumah Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan. Tetapi lebih dari itu, jadilah Kopassus-Kopassusnya Tuhan. Ya, orang-orang yang selalu mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan doa syafaat, mendoakan negara, mendoakan rekan-rekan seiman, itu adalah orang-orang istimewa. Itu adalah imam-imam rajani, imam-imam kerajaan. Dan puji Tuhan, saya sampai di sini saja firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita semua ini, mari kita cari Tuhan, bukan supaya miskin jadi kaya, supaya rumah satu jadi 5, bukan sekedar itu. Tuhan bisa berikan, dunia juga bisa berikan, sakit jadi sembuh, itu Tuhan juga bisa lakukan. Dunia bisa tiru, tetapi yang tidak bisa iblis tiru, tidak bisa beri kunci kerajaan surga buat saudara. Sebagai ayat penutup, saudara, Matius 1 ya. Matius 1 ayat 20-21. Ya. Ada Matius 1 ayat 20 dan 21. 20 dulu kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria jadi istri. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan dari apa? Dari dosa. Iblis bisa niru banyak hal, tapi dia membawa saudara hidup di dalam dosa. Bukan menyelamatkan saudara dari dosa. Ya. Nah, ayat ini saudara, di luar sana saya sering ketemu, oh Yesus itu hanya untuk umatnya itu Bani Israel. Bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Jawa, bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang-orang yang di luar Israel. Tapi coba ayat yang paling akhir saudara, ya. Paling akhir sekarang, Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ya. Supaya nanti saudara ketemu tidak saudara dibingungkan. Yohanes 1 ayat 11 dan 12, kita sama-sama baca. 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Yang pertama tadi dalam Matius, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya, Bani Israel. Tetapi ayat ini mengatakan umatnya ini menolak. Ya, jadi ada ayatnya orang Israel menolak, saudara. Orang Israel saja umat Allah ada menolak, apalagi di luar sana banyak yang menolak. Bukan hanya menolak tapi memusuhi. Bahkan mengatakan Alkitab ini palsu. Tetapi bagi saudara dan saya tidak ada yang percaya Alkitab kita palsu. Amin. Alkitab kita adalah firman Allah seutuhnya. Dan mari kita percaya firman Tuhan ini. Jadi kepada saudara dan saya di dunia akhir zaman ini tidak bisa diberikan oleh iblis, tidak bisa ditiru oleh iblis, yaitu menjadikan saya, menjadikan saudara anak siapa? Anak Allah. Itu yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Jadi saudara berbahagialah, bersukacitalah, setialah, teguhlah mempercaya Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan ragu dengan Yesus. Karena hanya Dia yang menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Dia yang pegang kunci alam maut. Dan kepada saudara dan saya, hanya Dia yang bisa memberikan kunci kerajaan sorga. Dan hanya saudara dan saya yang punya hak menjadi anak-anak Allah. Karena percaya menerima nama Yesus. Kalau kita anak Allah, dunia bagaimanapun akan jadinya, kita tetap ada ini anak Allah. Katakan, saya anak Allah. Bukan anak dunia. Amin. Anak dunia akan binasa dengan dunianya. Tapi anak Allah akan diselamatkan dari dunia ini. Firman Tuhan tidak dipanjangkan.
Dan Tuhan memberkati kita semua. Teguhlah dengan nama Yesus. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Tolong musik, singers. Ya, makasih Pak Daud. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, bukan? Dan kita diingatkan bahwa jangan cuma kita tahu tentang Yesus, tapi mari kita juga mau mengenal Dia lebih dalam. Mengenal melalui percaya dan mencari Dia. Kalau kita lakukan ini, maka saudara akan tidak ditinggalkan Tuhan. Saya mendapat rema cara Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara saya akan alami begitu banyak mujizat-mujizat. Sebab itu tetaplah dalam Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita. Mari kita berdiri, secara hidup menyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, nyanyikan dengan sukacita ya. Karena kita punya nama Yesus, nama yang luar biasa. Jangan tinggalkan Yesus, pegang terus dalam hidup saudara. Ada satu sobatku yang setia, namanya siapa tuh saudaraku? Yesus. Nyanyikan dengan sukacita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, ku tak pernah dia tinggalkan. Nyanyikan dengan sukacita, haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Saudara yakin selalu ditemani oleh Tuhan? Yesus selalu menemani saudara? Amin. Saudara seringkali merasa sendiri? Tidak. Oh, ada yang amin. Saudara seringkali merasa sendiri? Karena ada Amin. Nyanyikan dong, kalau nggak pernah serasa sendiri ada Yesus, nyanyikan betul-betul. Saya ingin akhiri firman Tuhan dengan pujian ini supaya benar-benar nama Yesus menyatu di dalam roh kita. Bukan hanya dalam ingatan, tapi di dalam gerak kita, di dalam batin kita. Yesus selalu ada, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu susah, di waktu haleluya, waktuku sendirian, ya Dia selalu menemani. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan. Ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya, namanya Yesus, amin. Oh, namanya Yesus, ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan refnya, nama Yesus, namanya Yesus yang dengan iman namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, ya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan pria bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, namamu sungguh ajaib Tuhan. Namamu lah jaminan di dalam setiap hidup kami. Amin, Tuhan. Namamu lah jaminan di setiap Amin, keperluan Tuhan. kami. Kami berterima kasih memiliki Engkau Tuhan, memiliki namamu yang ajaib. Tuhan Kami Yesus. bangga memiliki Engkau Ya, Tuhan. amin. Sebab itu mampukanlah seluruh kami umat-Mu, Haleluya. baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah Tuhan. Mampukan kami untuk mengenal dengan benar akan Amin. Engkau. Kami mencari sungguh-sungguh akan Engkau. Dunia boleh menerpa kami, tapi membuat kami tidak tergoyahkan. Karena kami percaya Engkau dan mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Berapapun besar masalah umat-Mu, Engkau sanggup menolong mereka. Bukan sekedar hanya solusi Tuhan, tapi dengan tanda-tanda ajaib. Amin. Dengan mujizat-mujizat-Mu. Ya, Yesus. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Diberkatilah seluruh jemaat Hosana. Baik yang di gereja, baik yang di rumah. Baik yang sedang online dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati mereka semua dengan tanda-tanda ajaib. Amin. Berkati dengan apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Daud yang sudah melayani kami Tuhan. Kau terus beri hikmat dia rumah tangga, pekerjaannya, pelayanannya. Terus Engkau angkat naik dan bukan turun. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, firman Tuhan yang sungguh memberkati. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita sama-sama persiapkan. Baik anak-anak Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Mari kita sama-sama juga mempersiapkan persembahan kita. Baik melalui scan QR yang sudah disediakan. Dan via transfer lewat setiap rekening yang sudah disediakan. Haleluya. Kita sama-sama angkat persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini lewat setiap berkat yang Kau curahkan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini kami mau kembalikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan menjadi hormat, kemuliaan untuk bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari-hariku lalui bersama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari kami persilakan untuk memberikan persembahan ke depan. Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru
memberkati setiap persembahan kita. Dan kita sampai di akhir ibadah kita pada saat siang hari ini. Kembali dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu Saudara dengan bangkit berdiri. Kita kembali angkat pujian kita. Kami yakin Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami dan doa syafaat. Dengan kasih Kristus Saudara Ivan yang akan bawa kita di dalam doa. Haleluya. Dengan mengangkat tangan katakan kami yakin. Yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah tanpa peluang gairahku. Dan ku yakin takkan ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau bersyafaat untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Tuhan yang memberkati pemerintahan bangsa ini kami Tuhan. Mulai dari presiden sampai yang ke paling bawah RT RW. Tuhan yang memberkati mereka. Hikmat Tuhan. Bahkan hati-Mu ada di dalam mereka Tuhan Yesus. Biar apa yang mereka putuskan itu berdasarkan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami Tuhan Yesus ada selalu dalam perhatian-Mu, ada dalam selalu pandangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang saat ini Tuhan sedang melandai. Tuhan memberkati terus Tuhan. Biar kiranya di hari-hari yang datang lebih baik lagi Tuhan. Lebih baik lagi Tuhan terjadi Tuhan kehendak-Mu Tuhan buat kami. Sehingga kami juga Tuhan boleh bebas beribadah. Kami boleh bebas dalam mencari Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan untuk melakukan prokes yang tepat Tuhan, yang ketat Tuhan. Sehingga nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Natal Tuhan. Mulai dari sekolah minggu kemarin yang sudah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan ini yang akan datang Natal pemuda dan remaja dan nanti Natal tanggal 25. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Biar apa yang dibutuhkan mulai dari dana Tuhan, cuaca, sampai acara Tuhan yang memberkati biar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan dan diagungkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang sakit Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan yang lebih mengetahui, Tuhan yang lebih melihat semuanya Tuhan. Tapi dari sini kami berdoa Tuhan, mungkin ada yang sakit Tuhan yang sembuhkan, mungkin ada yang kesusahan Tuhan yang bukakan jalan. Apapun keadaan mereka kami berdoa yang terbaik Tuhan. Biar tangan-Mu menjamah hati mereka Tuhan. Di saat-saat yang susah seperti ini mereka tidak gugur imannya Tuhan. Tapi biar kiranya di saat-saat yang seperti ini kami makin giat, kami makin memperkuat iman kami dalam mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kedua hamba Tuhan kami Tuhan Yesus, kedua orang tua kami, Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Hikmat rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan bukakan, tambahkan lagi lebih hari, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Biar kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kedangkan kedua belah tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua.
Diberkatilah rumah tangga, keluarga, anak mantu, cucumu. Diberkatilah kesehatanmu. Tuhan akan terus menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan duduk.